بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ألفنا بيننا وعلم وفهمنا على كل نعمة أو كل العلم. والحمد لله على نعم الله. والحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib musalla al-jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita. Sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga atas setiap nikmat yang dilimpahkan kepada kita menjadi bagian daripada energi untuk bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba memanfaatkan daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka itu bagian daripada keberkahan, kemanfaatan itu tentunya untuk dia dalam rangka ta'budullah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama tentunya kita kembali merapikan barisan, berniat dengan semaksimal mungkin dari setiap rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya untuk bisa kita memanfaatkannya untuk bisa beribadah dengan maksimal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini kembali lagi kita bertemu di dalam setiap atau di dalam kajian atau setiap malam Ahad ini di ba'da maghrib. Semoga antusias, semangat daripada jamaah untuk bisa mengikuti kajian kita, dan tentunya ini semata-mata didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pembahasan terakhir kita, termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berperang atau tanpa dia mengorbankan, mengeluarkan darah, begitu juga dengan hartanya. Salah satunya adalah syahid tatkala di talibul ilm, tatkala dia ngaji, tatkala dia sedang menuntut ilmu, begitu juga dengan tatkala dia menggali ilmu, yang mana ilmu itu untuk kemanfaatan dirinya, yang bekal untuk dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada adik-adik kita yang di pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, yang mana sudah masuki masa kemarin diputuskan zona hitam. Ini pembelajaran bagi kita untuk bisa nanti Pak Pri, begitu juga dengan bapak-bapak yang lainnya yang arsitektur. Jadi jangan coba-coba dari santri atau orang pesantren yang ahli dalam bidang kitab membaca Quran dengan baik, tapi belum tentu bisa mampu dengan teliti sebagaimana dia teliti membaca kitab, membaca Quran untuk dalam bidang arsitektur. Maka memang harus diserahkan kepada ahlinya.
Jadi memang konteksnya di sini bagaimana kita menjadikan anak-anak kita, ya tentunya secara ilmu agama dia mampu nih, akan tetapi di dalam dunia kehidupan akhirat, ya, atau ilmu dunia seperti arsitektur bisa dalam konteks dalam kemanfaatan untuk umat, ya salah satunya adalah bisa mensumbangsi, ya, memiliki dana bisa dia membangun musalla, membangun masjid, membangun pesantren, maka ini memang diperlukan yaitu arsitek handal. Jadi bukan hanya sekedar pertimbangan-pertimbangan, ya, sehingga terjadilah memang itu semua adalah kehendak Allah, tapi semuanya itu adalah berawal dari apa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi diri, bagaimana kita menjadikan setiap disiplin ilmu itu dikondisikan atau ditempatkan pada tempatnya. Ya, jadi semua adalah kehendak Allah, kejadian musibah, nikmat dan seterusnya. Tetapi memang yang menjadi kita sebagai manusia di dunia ini ja'al fil ardi khalifah. Maka kita dijadikan sebagai khalifah, pemimpin, maka ini ya menjadi bagian daripada seorang muslim itu, ya harus bisa cerdas. Maka salah satunya yang menjadi penyebabnya kemarin kan bagaimana ya struktur bangunan yang seharusnya bisa menopang satu lantai menjadi tiga lantai dengan tidak ada perubahan yang baik. Maka ini menjadi ibrah pembelajaran bagi kita. Tapi kembalikan semua kepada Allah, maka itu yang terbaik. Maka di hari keempat kemarin sudah zona 5 dan hitam, tidak ada tanda kehidupan, ya alat berat, ya. Dan kalau sudah alat berat yang turun, maka di kemungkinan besar itu memang jenazah itu tidak akan bisa utuh, gitu. Pasti akan gesekan dengan beton dan seterusnya. Itu yang terkubur masih 58 kalau tidak salah. Terakhir kemarin di hari Jumat ditemukan langsung baru berat 5 orang dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa niyatin saleh, semoga area santai ini menjadi bagian daripada syafaat kedua orang tuanya nanti di surga, ya, dan menjadikan tentunya kita orang-orang yang senantiasa bisa mengambil ibrah dari setiap pembelajaran itu. Qul niyatin saleh lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat bahwa pembahasan kita masih cukup panjang di bab pengurusan jenazah. Ini baru masuk kepada bab kemarin terakhir, ya, kita kemarin tidak sempat dibunuh di kajian di pekan terakhir kemarin, masuk di pekan bulan awal ini, yaitu masih sekitaran tentang pengurusan jenazah atau janaiz, tentang bagian mengkafani, ya. Jadi mengkafani, begitu juga setelah itu kita sudah masuk ke bab memandikan, halal dan boleh atau tidaknya menurut imam yang 4 mazhab, baik itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah, tentang bagaimana orang mahram yang disebut dengan mahram itu, ya, bisa boleh memandikan ikut daripada masing-masing anggota keluarganya. Nah, sehingga bagian-bagian ini perlu lagi kita ingatkan bahwa yang kemarin terakhir, bahwa tidak diwajibkan seorang muslim itu memandikan jenazah, ya, salah satunya, atau tidak perlu memandikan jenazah seseorang yang kafir, ya, atau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun terjadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i meriwayatkan hadis ini, ya, dan Imam Baihaqi, bahwa Ali radhiyallahu anhu, siapa Ali? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali langsung mendatangi Rasul. Ya, Ali berkata, aku beritahukan, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar berita duka, ya, bahwa Nabi mempunyai paman yang beliau yang sudah tua renta dan wafat atau meninggal. Tidak lain adalah Abu Thalib. Ya. Dan Abu Thalib ini di dalam sejarah kan belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka di sana Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepada baginda Rasul
bahwa orang tuanya sudah meninggal, tidak ada pamannya bagi Rasulullah SAW, akan tetapi belum dapat petunjuk ya untuk hidayah masuk ke dalam agama Islam, maka beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Idhab ya Ali, pergi kau Ali, kata Rasul. Fawali abaka wa la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Pergilah engkau Ali, untuk apa? Kuburkan ayahmu dan jangan berkata apapun sebelum kamu menemuiku. Lalu kata Ali, aku bergegas untuk menguburkan ayahku. Setelah itu aku menemui beliau dan beliau menyuruhku untuk mandi. Nah di sini dalil yang dikatakan sebagai tidak ada kewajiban atau keterangan untuk bisa memandikan jenazah seseorang yang kafir. Atau kafir itu artinya kalau dalam konteks di Indonesia kan agak ngeri gitu ya. Padahal asal katanya adalah kafa yakfi, ya, kafara yukfir, ya, artinya menutupi. Menutupi dari apa? Yang menutupi dari dirinya dari kebenaran. Baik itu Allah yang menutupi hatinya atau dirinya sendiri yang tidak mau mengakui kebenaran itu sendiri. Gitu ya. Jadi bagian daripada ketaatan kepada Allah, maka ini tentunya kita harus juga menjadikan dari setiap amalan kita. Dan kalau memiliki keluarga yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dijelaskan di dalam kitab ini. Lalu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari bagian sub ya dari bab pengurusan janaiz ini, yakni apakah boleh mayit itu ditayamumkan? Ya. Pernah didengarkan orang memandikan dengan tayamum? Selain ini nggak pernah. Karena di Indonesia banyak air. Ya. Tapi tiba-tiba musim kemarau seandainya nanti ada kemarau memanjang sampai tidak ada air, orang meninggal. Apakah boleh dia ditayamumkan? Ya, boleh. Ya, maka sebagaimana tayamum umumnya, ya, maka itu hanya diusap wajahnya dengan tangannya. Maka ini dijelaskan tentang hal ini, mentayamumkan jenazah ketika tidak ada air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasa'i, di dalam surat An-Nisa 43, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanah ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Jadi atas permukaan bumi ini, ya sebagaimana bab kita dulu awal-awal tentang bab shalah tentang sujud, ya semua permukaan atas perbumi ini bisa digunakan untuk salat, gitu ya. Enggak mesti harus nunggu ada kita perjalanan harus ada sejadah, ada lainnya dan seterusnya. Maka tidak heran kita melihat saudara-saudara kita yang sekarang, yang kemarin mengadakan perjalanan ya lebih dari 40 kapal untuk menembus blokade Israel ya, yang sekian 20 tahun ya, yang disebut apa kemarin gerakan itu yang menggunakan kapal? Gerakan sumut global Sumut-Villa. Maka itu kita menemukan dan melihat di beberapa video mereka dengan ombak besar, ya waktunya sholat itu di dek kapalnya itu sampai pegangan, duduk sampai gerak-gerak sampai di meja dan segala macam tetap melaksanakan sholat. Ya, tidak melepas sepatu, ya walaupun misalnya tidak bisa dia mengambil air karena ombaknya besar, ya cukup dengan bertayamum. Ya, kalau bisa membahayakan daripada nyawanya. Ya, maka kewajiban yang namanya aini salat itu tidak bisa ditinggalkan dimanapun kita berada. Maka semua hamparan permukaan bumi ini itu bisa dijadikan tempat salat. Ya, begitu juga dengan tanahnya itu adalah sifatnya suci. Maka begitu juga dengan jika dimandikan dengan air tatkala jenazah tidak ditemukan atau orang yang memandikan atau masyarakat di sana dalam kondisi misalnya tidak ada air, tempatnya gersang, mungkin kita di Jawa Barat aman-aman saja. Tapi di Indonesia bagian timur, ya, contohnya di provinsi saya sana di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita ke timur lagi Bima, ya NTT, Sumba itu mataharinya bisa 2-3, Pak.
Ya, 2 kali lipat kita panasnya. Kalau tadi siang mungkin Bapak keluar ngerasain panasnya cukup mantap panasnya gitu. Nah, kalau di sana tuh bisa 2-3 kali panasnya. Gitu. Air pun kayak pegunungan bukit kalau kita lihat di Bogor, Gunung Salak itu berembun ya, banyak tanaman mungkin perdunya, semak belukar, sana tidak ada. Gersang begitu saja, bebatuan kan. Gersang gitu. Jadi mentayamumkan jenazah tatkala tidak menemukan air, maka itu dibolehkan sebagaimana ayat dalam surat An-Nisa 40 berdiri sebagai dalilnya. Dan begitu juga dengan dalil dari Rasulullah SAW yang mana menyatakan di dalam ta'alif kitab ini, wanita yang meninggal di tengah laki-laki. Nah, seandainya ada wanita nih. Ya, kalau tadi airnya misalnya di pembahasan ini dijelaskan juga. Seandainya ada seorang wanita meninggal di tengah laki-laki dan dia sendirian wanita, yang lainnya adalah masyarakatnya laki-laki, berarti dia tidak memiliki mahram, nggak ada mahram. Siapa yang akan berhak memandikannya? Begitu juga sebaliknya. Seandainya ada laki-laki yang hidup di tengah perempuan atau wanita dan dia meninggal, tidak ada satupun mahramnya. Siapa yang akan memandikannya? Maka disinilah orang yang meninggal tadi, baik perempuan wanita atau perempuan ataupun laki-laki yang tidak memiliki mahram dan dia sendirian perempuan dan dia sendirian misalnya laki-laki di tengah perempuan, maka di sini juga berlaku hal tersebut, ya. Maka ini dibolehkan untuk ditayamumkan. Maka di dalam riwayat hadis Abu Daud, ya, tentang kumpulan hadis-hadis yang mursal, atau juga di dalam Imam Baihaqi, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matatil mar'atu ma'ar rijal, laisa ma'ahumul mar'atu ghairuha." Jika seseorang wanita atau perempuan meninggal dunia di lingkungan laki-laki, tidak ada satupun perempuan di dalamnya di sana, tidak ada satupun perempuan yang bisa memandikannya selain dirinya sendiri perempuan yang meninggal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ma'an nisa'i laisa ma'ahunna rajulun ghairuha. Dan begitu juga seorang laki-laki yang meninggal di tengah komunitas perempuan, tidak ada laki-laki lain selain dirinya dan dia meninggal, ya. Fa innahuma yatayammamani wa yadfanani wa huma bimanzilatin man la yajidul ma'. Maka Rasul mengatakan, maka keduanya baik laki perempuan yang meninggal di dalam komunitas laki-laki, tidak ada satupun perempuan selain dia yang meninggal itu. Begitu juga seorang laki-laki yang meninggal di tengah-tengah komunitas perempuan dan tidak ada laki-laki, ya, selain dia yang meninggal itu, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya keduanya baik itu laki dan perempuan itu ditayamumkan dan dimakamkan. Jadi boleh ditayamumkan. Sama halnya dengan ketika tidak mendapatkan air, atau tayamumnya sama seperti seseorang yang hendak salat, ya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tatkala kita tidak mendapatkan air, tatkala waktu salat sudah tiba, maka hendaklah bertayamum. Sama hal tayamumnya mengusap muka dengan tangannya saja. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, nah ini dalil yang membolehkan tatkala seorang yang meninggal, ya, tidak memiliki mahram, ya, tatkala itu boleh ditayamumkan. Lalu berikutnya, kemarin pertanyaan juga yang kita sudah bahas tentang bagaimana seorang suami memandikan istri atau sebaliknya seorang istri memandikan suaminya. Ya, ini juga kemarin udah keduluan pertanyaan. Ya, ini di pekan ini kita bahas. Para ulama fikih, ya, sepakat. Ya, jadi jumhur ulama fikih itu sepakat mengatakan wanita boleh memandikan atau seorang istri boleh memandikan suaminya. Ya, karena dia termasuk dalam mahram, bukan mahram nasab, tapi mahramnya di akad nikah. Ya, harus dibedakan, karena memang tadi pernah kita membahasnya juga kan tentang bagaimana seorang suami dengan istri tatkala mempunyai air wudu, batal tidak wudunya. Ya, batal tidak wudunya. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, ada sebagian mengatakan batal, ada sebagian mengatakan. Tapi di mazhab Hambali dengan yang lain ada syaratnya. Tatkala tidak ada nafsu, tidak keluar nafsunya, gitu ya, ya, untuk melakukan hal-hal jima seperti atau membayangkan sesuatu terhadap istrinya, maka tidak batal.
gitu ya. Tapi kalau dia berhayal dengan menyentuh dan ada rangsangan maka batal, gitu ya. Tapi kalau dengan dia cuman sentuhan karena keserempet saja atau cuman kepegang saja karena mengambil uang dan seterusnya dan tidak ada nafsu, maka tidak batalkan. Pernah kita bahas, mungkin nanti dibuka lagi di YouTube-nya Masalah Al-Jihad, itu bagaimana dalilnya tatkala Aisyah radhiyallahu anha tatkala mencari Rasulullah SAW di malam sepertiga malam, ketika itu Rasulullah SAW sedang salat, ya, qiyamul lail, lalu di meraba-meraba karena tidak ada lampu, kesentuhlah kakinya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW membatalkan salatnya? Tidak. Maka ini dijadikan dalil bahwa tatkala seorang suami dan istri itu tidak membatalkan salat. Akan tetapi di dalam mazhab yang lain lebih tegas merinci, tatkala dia mempunyai nafsu dan seterusnya maka bisa membatalkan. Kalau tidak, maka tidak membatalkan. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala. Lalu di pekan yang kemarin juga kita membahas, dan ini disinggung nanti, ya, bahwa seorang wanita atau seorang istri boleh memandikan mayit suaminya. Maka Aisyah pernah mengatakan, ya tentang dalil yang kemarin, jika waktu bisa berulang jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimandikan kecuali oleh para istrinya. Ya, jadi itu ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jamaah subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pendapat yang lain. Tapi sebelum yang lainnya kita lihat pendapatnya jumhur dengan para ulama Hanafiyah. Jumhur ulama, ya, ini berarti sebagian besar ulama dari 4 mazhab itu mengatakan membolehkan, ya, baik itu seorang istri yang memandikan jenazah suaminya. Berdasarkan dari Darul Qutni dan Baihaqi bahwa Ali membandingkan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Aisyah, "Lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Maka Rasul mengatakan sebelum wafat, ya, seandainya engkau wahai Aisyah meninggal lebih dahulu atau sebelumku, aku akan memandikanmu dan mengkafanimu. Maka ini sebagai dalil yang maka seorang suami itu boleh juga memandikan dan mengkafani istrinya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Rasulullah SAW yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa suami, ya, ini agak berbeda, tidak boleh memandikan istrinya, ya, karena dasarnya tadi bukan mahram lin nasab, bukan mahram satu nasab. Seandainya tidak ada orang kecuali suaminya, hendaklah ia mentayamumkannya. Kalau enggak ada selain dari suaminya, maka ditayamumkan. Tapi hadis-hadis yang dijelaskan di dalam pendapat Imam Hanafi itu tidak mendukung pendapat. Jadi lebih kuat pendapat daripada jumhur ulama yang membolehkan, gitu ya. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita lanjutkan di dalam sebab yang berikutnya, ya. Apa hukumnya seorang wanita memandikan anak kecil laki-laki yang belum balik? Maka di sini secara umum jumhur ulama mengatakan membolehkan, ya, yang belum balik, ya. Baik itu dia seorang laki-laki ataupun perempuan, gitu ya, seorang laki-laki atau perempuan. Ya. Begitu juga dengan mengkafani daripada mayit, ya. Hukum dasar mengkafani ini adalah, ya, dan nanti kita lihat di sini bagaimana turunan-turunannya. Apakah boleh seseorang itu, kan secara umum kita kain kafan itu harus putih. Apakah hukumnya dia wajib, gitu ya? Apakah sunnah? Boleh nggak menggunakan kain selain warna putih? Ya. Maka ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, tatkala itu seorang sahabat, ya, itu wafat, meninggal. Ternyata tidak ada dia memiliki kain kafan. Tatkala ditutup badannya, kepalanya, kakinya kelihatan. Tatkala ditutup kakinya, tatkala dikafani, kepalanya kelihatan. Saking tidak memiliki harta, ya, untuk dikafani saja tidak ada, gitu ya. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya ditutup, kepalanya, sehingga Rasulullah mengatakan, ya, maka tutuplah bagian kepalanya, lalu kakinya yang terlihat itu, ya, lalu ditutup dengan sejenis rumput yang baunya harum, ya. Yang disebutkan nama
rumput itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya izhir namanya. Ya, jadi rumput izhir itu jadi ditutuplah kakinya, bagian kakinya dengan rumput izhir yang mana sejenis rumput yang tatkala itu tumbuh yang memang baunya harum, yang dipergunakan untuk atap, biasanya di kaum suku Badui atau orang-orang Arab dulu dibikin sebagai ilalang seperti kita, bisa dijadikan sebagai atap ya. Karena tidak ada lagi yang kain yang dia miliki. Maka di sini hal yang disunahkan dalam mengkafani, yang pertama kain kafan yang bagus, bersih, dan tidak boleh berlebih-lebihan karena babnya ada nanti. Saya nanti ingin beli kain kafan yang semeternya 50.000 misalnya seperti itu, atau yang 100.000 supaya, karena sifatnya kata Rasulullah SAW, kain kafan itu mudah rusak dan seterusnya. Dan begitu juga dengan apa hikmahnya harus putih? Ya, di dalam dalil yang lain para ulama, dan begitu juga di hadis Rasulullah SAW, salah satu pakaian yang paling disukai baginda Rasul adalah pakaian yang berwarna putih bersih, karena itu menandakan kesucian. Dan begitu juga menandakan kenapa harus dia putih. Kata para ulama juga mengatakan bahwa kain yang putih bersih itu menandakan kesucian, kerendahan diri kepada Allah, dan keseragaman, atau tidak ada yang berbeda. Ya, tidak ada yang merasa kainnya berwarna-warni, ya, yang lebih mahal baju dan seterusnya. Semuanya sama. Maka di sini putih menandakan kebersihan, begitu juga bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya. Imam Al-Qatadah, ya begitu juga di Ibnu Majah At-Tirmidzi, ya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Qatadah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafan." Jika seorang dari kalian mengurus jenazah, ya, setelah memandikan saudaranya, lalu dia hendak mengkafaninya, maka hendaklah dia mungkin kafankan atau mengkafani saudaranya itu dengan kain kafan yang bagus. Ya. Lalu kan tadi yang kita sebutkan kenapa harus berwarna putih, maka ini juga dalilnya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Albasu min thiyabikum al-bayda, fa innaha khairun thiyabikum wa kafinu fiha mautakum." Kata Rasulullah SAW, kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, ya, karena merupakan pakaian terbaik kalian, dan kafanilah jenazah kalian dengan warna tersebut, yakni warna putih. Ya, lalu berikutnya jangan subhanahu wa ta'ala yang ketiga, ya, kain kafan itu diasapi dan diberikan wewangian, itu sunnahnya. Ya, jadi kalau ngasapi mungkin kalau di Indonesia nggak ada, ya. Tapi kalau diberikan wewangian, ya, diberikan wewangian. Ya, hadis dalilnya dari Imam Ahmad dan Hakim, ya, dari jalurnya Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajma'tum al-mayyita fa ajmiru thalathan." Jika kalian mengusapi mayit, jika kalian mengasapi mayit, maksudnya di sini memberikan wewangian, ya, maka asapilah tiga kali usapan, ya, jadi memberikan wewangian. Maka di sini dalam dalil yang lain, berapa lapisan daripada kain kafan laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, untuk laki-laki adalah 3 kali lapisnya, sedangkan bagi wanita 5 lapisnya. Maka kalau bapak-bapak mungkin tidak akan mungkin, ya, mengkafani mungkin istri, ya, untuk mengkafani seorang perempuan, memang pengurusan jenazah perempuan itu lebih susah dan lebih ribet, ya. Dan tentunya begitu juga dengan hal-hal yang terkadang banyak kekeliruan di tengah masyarakat. Ya, tatkala baik dari memandikan jenazah, itu juga dengan mengkafaninya, lalu bagaimana juga pengurusan di makam dan seterusnya, gitu ya. Jadi bukan hanya mempercepatnya saja, ya. Nah, makanya nanti ada dalil yang mungkin terkadang kita hiraukan, ya, disunahkan tatkala karena babnya belum masuk ke sana. Ya, salah satu contoh yang saya ungkapkan sebelum kita masuk babnya, tatkala selesai mengkafani, nanti kan larut-larutannya adalah mensolatkan, baru menguburkan. Ya, dalam tatkala mensolatkan itu ada dalilnya, memang mensunahkan memperbanyak saf dan berusaha untuk ganjil. Ya, walaupun saf yang depan misalnya
lengkap gitu ya, tapi dia masih belum ganjil, maka dibikin yang di belakang, diperbanyak. Karena itu adalah menandakan untuk bisa makin banyak saf itu akan lebih baik kepada mayit. Baik jemaah subhanahu wa taala, kita lanjutkan selanjutnya tentang mengkafani jenazah yang sedang ihram. Ya, ini juga perlu kita sampaikan di dalam majelis ini. Tatkala saudara kita ataupun mungkin tetangga meninggal dalam kondisi ihram, bagaimana cara kondisinya? Sedangkan misalnya ihramnya tatkala dia melaksanakan baik itu umrah ataupun haji belum selesai, gitu ya. Masih menggunakan ihram, baru setengah, belum kelar, ternyata meninggal. Nah, di sini sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, jika seorang di antara saudara kita melakukan atau umat muslim itu melakukan ihram meninggal dunia, maka ia dimandikan sebagaimana mandinya atau memandikan jenazah pada umumnya. Ya. Sedangkan yang berbeda itu adalah dia dikafani dengan kain ihramnya. Ihram kalau laki-laki kan tidak sampai 3 lapis, cuma 2 lapis saja, gitu ya. Bagian atas dengan bagian bawah, gitu ya, tidak terjahit, maka dia disunahkan untuk dikafani dengan pakaian ihramnya. Maka di sini yang berbeda, kepalanya tidak ditutup, jadi dibikin kayak pocong atau diikat kepalanya, jadi dibuka. Ya, sebagaimana dalil dari Ibnu Abbas meriwayatkan ketika seorang laki-laki yang bersama Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin, tatkala dia ihram, ya, di Arafah tergelincir tiba-tiba di salah satu di salah satu tunggangannya. Di dalam riwayat tidak dijelaskan apakah kuda, biasanya onta. Tatkala dia tergelincir jatuh dari tunggangannya, terus diinjak sama tunggangannya itu di kendaraannya. Ya, baik itu mungkin ontanya atau kuda, dan meninggal. Ya, ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, yagsiluhu bima'in, mandikan dia sebagaimana jenazah pada umumnya dengan air. Wasadri wakafinuhu fi thawbihi, dimandikan ya sebagaimana jenazah yang lain, dan begitu juga dimandikan dengan daun bidara. Ini dalilnya daun bidara itu. Ya, jadi memang ada dalil yang dicampurkan di dalam bak mandi, ya, atau di dalam tampungan air itu dengan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbihi wa la tuqannituhu wa la tukhammiru wa arsuhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, lalu kafanilah dengan 2 kainnya itu, dengan 2 kain ihramnya. Jangan diberi minyak wangi, kata Rasulullah SAW, wa la tuhannituhu wa la tukhammiruhu. Ya, jadi jangan diberi minyak wangi, dan juga kepalanya jangan ditutupi, ya. Wala tukhammiruhu ra'suh, jadi tidak diberikan minyak wangi, tidak ditutupi kepala. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang wafat meninggal dalam kondisi ihram, itu dalam kondisi seperti pakaian menggunakan ihramnya, dalam kondisi bertalbiyah. Itu kata Rasulullah SAW. Maka para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bila seorang yang ihram itu meninggal, maka ihramnya terputus, jadi belum selesai. Jadi menurut pendapat Hanafi dengan Maliki, karena itu ia dikafani seperti orang yang tidak ihram. Ya, karena tapi tadi dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas yang menyaksikan langsung dan mendengarkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan cukup dimandikan, tidak menggunakan kain ihramnya, tidak dikasih wangi-wangian, kepalanya dibuka. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki berbeda. Ya, dia menafsirkan bahwa tatkala orang meninggal dalam kondisi berihram itu belum sempurna, maka ihramnya putus. Maka dia diperlakukan sebagaimana mayit atau orang yang meninggal pada umumnya, dimandikan, diberikan wewangian dan seterusnya, dikafani, ditutupi dan semua. Gitu ya. Ya, karena itu mengkafani seperti orang yang tidak ihram, ini menurut daripada mazhab Hanafi dengan Maliki. Maka di sini dijadikan sebagai pendapat ta'arif kitab ini yang lebih kuat itu adalah pendapat tadi
yang pertama, ya, dari riwayatnya Ibnu Abbas yang diambil oleh sebagian besar ulama. Maka di sini juga jemaah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sampaikan tadi, makruhnya hukumnya berlebih-lebihan di dalam menyediakan kain kafan. Akan tetapi di sini penyediaan kain kafan ini yang sering keliru di tengah masyarakat kita. Gitu ya. Apa kekeliruannya? Ya, yakni tatkala menyediakan kain kafan. Sebaik-baik daripada kita menggunakan kain kafan dari harta sendiri. Ya, bukan dari harta. Kalau memang tidak memiliki harta, maka diambil dari Baitul Mal. Maka kita di sini tidak ada Baitul Mal, ditanggung negara, maka kita memiliki DKM, memiliki paguyuban dan seterusnya yang memang sudah disepakati, maka diambil dari sana. Ya, jadi dari uang kas. Misalnya musala kita punya kas sendiri, maka sebagian nanti kalau ada jemaah yang meninggal tidak memiliki harta untuk dia membeli kain kafan dan pengurusannya dan seterusnya, maka itu bisa ditanggung. Kalau tidak ada Baitul Mal, maka masyarakat Islam yang tinggal berdampingan dengannya satu RW yang memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut. Ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kembali kita menjadikan dari setiap apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada tuntunan, ya, baik itu qaul, baik itu fi'li, baik itu ketetapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sekarang ini sebenarnya sudah masuk, ya, ke dalam musim penghujan, ya. Tetapi ya hujan kadang, hujan juga dan seterusnya. Terkadang iya, terkadang tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maka menjadi bagian kita, ya, ada amalan-amalan yang memang disunnahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita memang setiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sapu jagat, ya, di dalam doa kita ini selalu kita lakukan setiap salat, gitu ya, untuk bisa kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Ya, maka keselamatan itu pun, ya, diberikan kepada orang-orang yang baik itu takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana sebagian kita mungkin besar kita berdoa kepada Allah semoga diwafatkan dalam kondisi beribadah kepada Allah, dalam kondisi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan kita di sebelumnya, bahwa orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya dia, baik itu dalam kondisi salatnya, dalam kondisi tilawahnya, dalam kondisi sedekahnya, berinfak dan seterusnya, maka itu cara Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambilnya. Akan tetapi naudzubillah juga sama, orang-orang yang senantiasa doyan, kebiasaan melakukan hal-hal yang dilarang, baik itu dilarang di dalam konteks Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, yang melakukan misalnya hal-hal yang memang tabu kebiasaan di tengah masyarakat, yang memang dilarang di tengah masyarakat, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabutnya. Maka bagaimana cara kita nanti diambil oleh Allah, menghadap Allah, ya tergantung kita. Tergantung kita bagaimana, ya, bermuamalah. Tergantung kita bagaimana, ya, menjadikan hidup ini, ya, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jemaah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin nanti di tengah pekan kita bahas ini di luar konteks pembahasan kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan setiap musim, ya, baik hujan ataupun panas itu menjadi keberkahan, menjadi bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh hamba-Nya. Ya, begitu juga dengan musibah yang ditimpakan kepada kita, baik itu kematian, baik itu begitu juga dengan musibah kekurangan daripada sandang pangan rezeki, gitu ya, atau setiap menerpa terus begitu kok orang melihat orang kok anteng-anteng saja gitu.
Maka ini bagian daripada ujian-ujian yang notabene untuk bisa menjadikan bagian amalan ketaatan kita kepada Allah supaya bisa diasah, bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang senantiasa tidak takut atau tidak menjauhi ya daripada perintah Allah. Tatkala dia diuji, ya semakin kuat kedekatannya kepada Allah, semakin semangat dia beribadah gitu ya. Ya, jadi bukan tatkala kita sebentar saja duduk, terkadang kita ujiannya banyak. Duduk untuk taklim begini ujiannya menjadi banyak ya. Ya, padahal kalau melihat dari jadwal sekarang dari maghrib sampai isya itu nggak sepanjang bulan sebelumnya gitu. Kalau sekarang kan cuma duduk bentar doang, leyeh-leyeh udah isya gitu ya. Ya, tatkala kita setelah salat maghrib pulang dari musalla, tidak mengikuti pengajian cuma sebentar saja, kayaknya kalau kita memahami bagaimana pendeknya kita di dunia ini ya itu akan menyesal gitu. Ya apalagi hanya mohon maaf ya sibuk dengan hanya keduniaan saja ya, dan terlepas dari ibadah dia begitu saja hilang gitu saja. Saya yakin kita sekarang kan sudah sebagaimana sering saya sampaikan, kepalanya udah bukan kepala 2, kepala 3, kepala 4 gitu ya. Ya, kan tetapi sudah melebihi batas yang 5 yang pernah kita sampaikan kemarin, batasnya 40 itu sudah peringatan Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Ya, tatkala kita tidak sadar maka kita termasuk orang yang merugi. Maka 40 ke atas itu sudah mulai cobaan yang berat. Sudah mulai gerbang pertamanya itu yang meninggal orang tua, mertua, wa na'udzubillah bisa istri, cobaan dari anak, cobaan dari ini, bisnis, cobaan dari usaha, cobaan tempat kerjaan. Pokoknya semua kompleks di sana. Dan itu digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Ya maka bagaimana kedewasaan kita, ketaatan kita kepada Allah ya, lebih bijak dalam dalam kita hidup ya, tujuan kita ya finishnya itu adalah bagaimana kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Allah ridha maka di mana pun kita akan ridha. Ya diridha oleh Allah akan diberikan kemudahan, jalan keluar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri di ibadah Isya nanti kita ada itu ya. Lanjut ke ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi apa? Bagaimana yang lain? Taufik? Masih Taufik? Ada pertanyaan? Tapi kayaknya menyimpan pertanyaan banyak ya, tapi mau diucapin mau Isya. Ya, satu boleh. Apa? Jenazah itu adanya di mana Pak Ustaz? Laporannya. Ya apa? Fikih itu yang jenazah. Penjelasan. Ada yang Bulughul Maram ada ya? Oh, di Bulughul Maram ada. Ya, Kifatul Ahyar juga ada. Ya, kalau secara umum di fikih sunnah itu lebih rinci juga ada gitu ya. Kalau di Bulughul Maram itu bukan ringkasan, dia secara umum. Jadi kalau mau membuka kitabnya di fikih sunnah di jilid kedua yang kita kaji setiap malam malam Ahad ini, ya, begitu juga nanti naik lagi ke atas ada lagi yang lebih perincinya lagi ya, bagaimana syaratnya orang-orang yang boleh memandikan, kalau bukan tim pemandi dan seterusnya. Nah, salah satu memang yang ketat itu yang sempat kita sampaikan tadi ya, yang menjadi suhat kita ya, mudah-mudahan tidak bagian daripada ini Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada ulama yang membenarkan bahwa seorang ahlul mayyit keluarganya itu yang menyediakan makanan dan kita menikmati. Justru sebaliknya, kita yang bertakziah membawakan makanan, memasaki dan seterusnya. Tapi tatkala ahlul mayyit itu dengan tujuannya misalnya dia bersedekah dengan mayyit ya, dengan datangnya misalnya undangan seperti malam ini dan harapannya ya, maka kita di sini pasang niat tujuan kita takziah, yaitu salah satunya menghidupkan sunnah Rasul, menghibur ahlul mayyit, keluarga dan seterusnya. Jangan niatin untuk datang numpang makan gitu, numpang cari berkat gitu ya. Karena memang yang lebih berhak itu kita yang seharusnya memberikan
Tapi dengan mungkin harapannya, kebiasaan kita di Indonesia itu ya dengan rame, dia sudah ditinggalkan istrinya mungkin, ya suaminya, anaknya tercinta, yang tadinya rame kok tiba-tiba sepi. Nah, dengan kedatangan kita muncul muka-muka kita yang kenal, baik yang nggak kenal, dia bisa terhibur, memberikan sama lain nasihat. Sebagaimana kemarin pembahasan kita, jangan sampai dia meratap, jangan sampai berlebihan. Apalagi kalau anaknya yang meninggal, kemarin kan sudah jelas kita sampaikan gitu kan, berkabungnya berapa lama bolehnya, ya, apalagi seorang ibu dan seterusnya, ya, keluarganya bagaimana dan seterusnya. Kita di pekan sebelumnya kan sudah lengkap kita jelaskan, dan ini perlu disampaikan di tengah masyarakat supaya tidak salah kaprah. Insyaallah. Baik, kita cukupkan ya dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pemahaman kepada kita dan bisa mengamalkan setiap daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل لكل دعاءنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Disebutkan dengan doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.